putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
Beshem Ha'af Ve'aben Firuah HaKodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Xinjia, Xinnian. Yang masuk pada tahun 4728, kalau Jewish kalender tahun ini itu 5785. Anno Domini, tahun Tuhanku. Masehi 2026. Bicara mengenai Anno Domini, tahun Tuhanku. Indah sekali. Dan kita semua pakai kalender ini. Dan walaupun negara-negara bangsa-bangsa punya kalendernya sendiri. Ada kalender Chinese, ada kalender Jewish, ada kalender apapun. Tetapi untuk aktivitas kita selalu menggunakan satu kalender saja, yaitu Anno Domini. Bicara mengenai Chinese kalender. Kita akan masuk di tahun kuda api. Maka saya pakai baju merah untuk menyongsong tahun baru. Mainen Cisiang. Resolusi kita untuk tahun 2026 adalah ramah kepada bumi. Di tahun kuda yang penuh keberuntungan. Ada berapa di antara kita yang katanya Kristen, tapi kemudian gak mau bicara sio. Jangan bicara sio. Kok berita ngomongin sio? Mungkin Anda heran. Jadi kita harus mengingat bahwa sio adalah produk budaya. Dan kita semua terlahir dari sebuah lingkungan budaya. Kalau kita bicara mengenai sio, itu bukan sistem okultisme, tetapi kita memandangnya sebagai suatu arsip hikmat budaya. Dan kalau kita baca dalam dialog tradisi Ibrani dan Alkitab, kita punya satu pesan universal. Manusia hidup dalam waktu yang bermakna. Dipanggil untuk membaca musim, bertumbuh di dalam kebijaksanaan, bukan tunduk pada takdir yang buta. Kenapa ada Chinese calendar? Kenapa ada Xinjia? Chinese calendar itu diperingati untuk menyongsong musim semi. Artinya apa? Kalender ini berhubungan dengan agriculture. Bukan sekedar sio. Memang ada yang namanya astrologi, terus kemudian menghubung-hubungkannya dengan hal yang mistik-mistik. Tapi kita memandangnya dalam ilmu astronomi. Ilmu kehidupan waktu. Karena kita memang tidak lepas dari waktu. Kalender diciptakan karena ada hubungan urusan agricultural pada orang-orang kuno. Mereka harus menandai waktu-waktu kapan menanam, kapan memanen. Maka kemudian waktu-waktu itu ditandai dengan sio-sio. Ada kuda, ada kambing, ada ayam, ada naga. Naga. Kita kan ketakutan melihat itu. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita tidak boleh abai kepada budaya. Karena kita sendiri pun adalah manusia produk dari budaya. Bicara mengenai kuda. Kuda bahasa Mandarinya ma. Nah, bicara kepada kuda ini menarik. Kuda gak pernah duduk atau jarang sekali duduk. Menarik ya. Apakah kuda gak pernah istirahat? Ketika saya bicara dengan teman saya orang Cungkuo, nah saya sok ngomong Mandarin sama dia. Ada istilah masang. Masang itu naik kuda. Saya ngomong sama dia, woman masang kaise. Sok-sokan ngomong Mandarin sama dia. Yuk kita segera mulai gitu. Terus dia ngomong apa? Oh, orang Cungkuo sekarang ngomongnya bukan masang, tapi 5. Kenapa kok bukan naik kuda? Kuda itu kalau kita woman masang ci atau woman masang kaise gitu. Nah kalau masang itu naik kuda cepet, perginya cepet gitu. Tapi kalau kemudian orang Cungkuo itu ngoreksi saya, bukan masang tapi 5. 5 itu berdiri seperti kuda. Yuk kita berdiri seperti kuda yang gak pernah duduk dan melakukan sesuatu dengan segera. Nah jadi ngomongnya bukan masang tapi wo 5 cicuo.
Kita langsung segera mengerjakannya. Ayo, aku langsung segera mengerjakannya. Atau, 我立马就去. Saya langsung pergi sekarang. Nah, jadi kuda menempatkan kita menjadi orang yang bekerja secara cepat. Tidak kenal istirahat, bukannya nggak boleh istirahat. Jadi inilah, mari kita bicara tentang shio sebagai suatu produk tradisi dan budaya di mana bumi kita dipijak, di situ langit kita junjung. Jangan takut bicara shio, karena shio itu mengingatkan tentang waktu. Manusia di dunia, di belahan manapun, dia akan bersentuhan dengan tradisi. Yang walaupun tradisi itu kadang-kadang dimistikan kan orang, kita kan enggak. Kita melihat itu sebagai satuan waktu. Ungkapan ini menggambarkan pentingnya toleransi, keterbukaan dalam hubungan antar manusia, terutama dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Jadi dengan mengingat Xinjia nanti, kita mengingat leluhur-leluhur kita yang memiliki budaya yang begitu sangat indah. Kuda api, simbol hewan di dalam salah satu shio ini, satuannya itu 12 tahun sekali. Nanti balik lagi ke tahun kuda. Sisi alamnya ini, apinya ini, itu ada 10. Berarti tahun kuda api itu siklusnya itu 60 tahun sekali. Nah, kuda menggambarkan apa? Vitalitas, gerak, loyalitas, kebebasan. Kalau yang bersio kerbau itu ada penggambarannya ketekunan, daya tahan, dan naga itu adalah kekuatan kosmik atau mandat kepemimpinan. Jangan, itu kan shio. Siapa bilang? Alkitab kita juga memberikan lambang-lambang binatang kan? Jadi apa bedanya? Kalau shio kita tempatkan sebagai penanda waktu, demikian pula Alkitab. Kuda digambarkan sebagai suatu kekuatan militer dan ketergantungan manusia. Mazmur 20 ayat 8. Kemudian ada simbol singa. Singa dari Yehuda, otoritas dan kerajaan. Kemudian ada domba, lambang dari kerentanan dan kepemimpinan ilahi. Dan simbol-simbol binatang ini dihargai kan? Kenapa kita takut sama shio? Kalau di Alkitab juga memberikan lambang-lambang binatang. Jadi zodiak kita lihat sebagai penanda waktu, bukan penentu takdir. Nasib kita ada di tangan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Karena nanti Xinjia nggak ketemu saya, jadi saya ngomongnya sekarang ya. 新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意。年年有余. Enggak selesai di situ. Hungpao nali. Mana angpaunya? Bicara mengenai hungpao, ini menarik. Kalau Anda belajar filsafat Ibrani dan filsafat Mandarin, itu ada kemiripannya. Banyak sekali kemiripannya. Kenapa kita selalu bagi-bagi hungpao, angpao? Itu adalah sedekah. Sedekah bahasa Ibraninya, sodakoh, sedekah. Supaya apa? Kita diajari untuk berbagi. Dengan cara bagi-bagi angpau di setiap Xinjia, kita ngajarin anak-anak kita. Untuk apa? Bersedekah, berbagi. Bukan apa-apa cuman begini doang. Tapi begini, ya. Kita ngasih tahu cucu-cucu kita. Satu pelajaran bersedekah. Dalam filsafat Ibrani ada yang namanya sedek tirdov. Berlomba-lombalah dalam bersedekah. Kalau Anda lihat orang-orang kaya di dunia ini yang berkecimpung di dunia filantropis. Anda perhatikan siapa mereka? Bill Gates yang terbesar. Dia punya darah Yahudi. Siapa lagi? George Soros? Ya. Lalu siapa lagi? Mark Zuckerberg. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang menjadi filantropis dunia itu berasal dari tradisi mereka yang sedek tirdov.
Berlomba-lombalah dalam bersedekah. Apa yang kita lakukan ketika kita bersedekah? Apa dalam pikiran kita ketika bersedekah? Oh kasihan ya miskin. Aku kasih deh. Ngambil uang dari tas kita, ketemu 100.000. Kasih 100.000. Ngambil uang dari tas kita 200.000, kasih 200.000. 5 lembar, 5 lembar. Itu yang kita sebut sebagai sedekah kan? Kalau sedekah kita kasih apa? Beras 5 kilo, beras 10 kilo. Kasih orang miskin. Mau dipakai berapa hari? Anda kasih 300.000, mungkin 2 hari habis. Anda kasih 500.000, mungkin 3 hari habis. Anda kasih 1 juta, mungkin 1 minggu habis. Makanya dalam filsafat Ibrani, sedekah yang karena jatuh kasihan, oh kasihan ya miskin, Anda kasih 100.000, itu adalah sedekah yang terendah. Cuman kasihan, Anda kasih dari sisa-sisa yang Anda punya, kelebihan-kelebihan Anda. Itu sedekah terendah. Apa sedekah tertinggi? Ada 8 tangga sedekah. Tadi yang terbawa itu Anda kasihan, Anda kasih. Orang miskin lapar Anda kasih makan. Itu sedekah terendah. Sedekah tertinggi, apa sedekah tertinggi? Ini menarik. Ada yang pengusaha di sini? Angkat tangan. Masa nggak ada? Perhatikan. Sedekah tertinggi adalah orang-orang yang membantu sesamanya ketika dia belum jatuh miskin. Wow. Jadi sedekah tertinggi adalah ketika Anda membantu sesama sebelum dia jatuh miskin. Apa maksudnya ini? Ketika Anda memberikan bantuan education, Anda nanti mencetak orang akan jadi sarjana-sarjana yang siapa tahu nanti jadi menteri. Itu adalah sedekah yang tertinggi. Ketika Anda punya usaha, toko saya kecil bu, pegawainya cuma 5. Ya siapa bilang? Siapa bilang Anda cuma ngasih 5 orang? Berapa mulut yang dikasih makan di rumahnya? Berapa anak yang nanti disekolahkan? Yang dimana anak itu nanti bisa membantu orang tuanya, bisa menjadi orang-orang besar, menjadi pengusaha besar, menjadi pejabat, menjadi ilmuwan. Jadi ketika seorang pengusaha memberikan lapangan-lapangan pekerjaan, itu adalah sedekah tertinggi karena engkau membantu sesamamu sebelum mereka menjadi miskin. Amin. Tepuk tangan untuk pengusaha. Kok nggak ada yang mau ngaku kalau aku pengusaha? Aku pemberi sedekah tertinggi, gitu dong, bangga. Itulah sedekah yang tertinggi. Dan bicara mengenai sedekah, ini yang saya sebut sebagai the danger of Bible translation. Kita tidak mengerti maksudnya Tuhan Yesus gara-gara kita membaca Alkitab terjemahan. Kita baca Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus berkata begini kepada muridnya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, kebenaranmu. Ayat ini diterjemahkan dengan betul kebenaranmu, tapi tidak betul 100%. Jika hidup kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Anda baca dalam bahasa Indonesianya ataupun dalam bahasa Inggrisnya, Anda nggak akan ngerti maksudnya Tuhan Yesus. Anda baru akan mengerti maksudnya Tuhan Yesus ketika Anda membaca ayat ini dalam bahasa asli dan konteks budaya Ibrani. Ayat ini ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan kata dikaiosune. Dikaiosune itu artinya kebenaran, memang secara harfiah artinya kebenaran. Dan itu berasal dari kata Ibrani sedekah. Ring the bell. Jadi di sini Tuhan Yesus bicara mengenai sedekah. Tadi saya bilang bahwa filantropis orang terkaya dunia yang menjadi filantropis itu biasanya orang-orang Yahudi. Jarang orang-orang yang
dalam ras yang lain. Selalu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka selalu sedek tirdof. Berlomba-lomba dalam melakukan sedekah. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan memang orang Yahudi itu disiplin banget kalau melakukan sedekah. Orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat yang sering dimarah-marahi Tuhan Yesus, mereka melakukan sedekah dengan disiplin. Maka Tuhan Yesus bicara kepada muridnya, kalau sedekahmu gak lebih benar, gak lebih besar dari orang-orang Farisi itu, ini saya pakai bahasa gampang, kamu malu-maluin aku. Maka sebagai orang Kristen harus lebih disiplin dalam bersedekah berdasarkan Matius 5 ayat 20 ini. Jadi jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, siapkan nanti amplop merah banyak-banyak. Kasih tahu kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa kita harus berbagi, itu namanya education. Ciao. Pendidikan rumah. Orang kok bisa sopan banget? Karena pendidikan rumah yang baik. Demikian pula ketika bersedekah, berbagi-bagi berkat, kita mari melakukannya dengan sedek tirdof. Dalam Ulangan 16 ayat 20. Berlomba-lombalah dalam bersedekah. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, justice you shall pursue. Tapi ini kan terjemahan. Makanya ini namanya the dangers of the Bible translation. Kalau penerjemahnya tidak mengerti konteks budaya, ya ini dibaca justice. Tapi ini dalam artian sedekah. Jadi jangan lupa untuk bersedekah. Dan bicara mengenai kuda lagi, ya. Panjang ini, overtime, gak apa-apa ya. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan di tangan Tuhan. Kenapa kok kuda? Kita digambarkan sebagai seekor kuda. Kuda itu punya stay aparatus. Istirahat pun dia bersiaga. Kita selalu bersiaga supaya apa? Supaya kita tanggap kepada kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Dan kita sebagai orang-orang yang murah hati, sedek tirdof. Jadi di tahun kuda api adalah lambang dari semangat. Mari di tahun kuda api ini kita melakukan semangat dengan siaga yang berdiri bersiap bersama Tuhan. Amin. Nah, sebagai penutup saya akan bicara mengenai Anno Domini. Ini adalah sebuah tahun penanggalan kalender yang sangat romantis. Karena apa namanya? Anno Domini, yang artinya tahun Tuhanku. Tahun Tuhanku. Indah kan? Dan kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia tahun Masehi. Masehi Mesias. Dan ini ditetapkan oleh gereja sejak abad ke-6 Masehi oleh seorang rahib dari Katolik Roma, gereja Ritus Latin, namanya Dionysius dari Exiguus. Dan Anda tahu bahwa keputusan gereja yang sepertinya senyap ini menjadi satu momen dunia yang tidak banyak orang-orang di dunia ini menyadarinya. Namun dampaknya menembus sampai ribuan tahun. Keputusan yang membuat seluruh dunia dari tahta suci Vatikan hingga ke padang pasir Arab, sampai ke kuil-kuil Asia, sampai ke kota-kota modern di seluruh dunia yang walaupun tidak mengenal Allah, pakai kalendernya gereja. Wow, kenapa sih kok dalam setiap minggu ada satu minggu libur? Hari Minggu. Apa artinya hari Minggu? Diambil dari mana? Wahyu 1 ayat 10. Bahasa Yunaninya Kuriake Hemera. Hari Tuhanku.
harinya Tuhan. Minggu berasal dari bahasa Portugis domingo. Domingo artinya Tuhan, harinya Tuhan. Kenapa minggu disebut harinya Tuhan? Karena minggu hari ke-8. Hari ke-8 adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yang kalau kita orang Kristen, kita kan bisa beribadah pada hari apa saja kan. Senin ada ibadah, Selasa ada ibadah, Rebu ada ibadah, Jumat ada ibadah, Sabtu, Sabat ada ibadah. Tapi ada satu yang penting di antara hari-hari dalam seminggu ini. Minggu kita katakan sebagai ibadah raya. Loh, kok disebut ibadah raya? Ya karena kita mengingat Yesus Kristus yang bangkit dari kematiannya hari Minggu. Dan hari Minggu menjadi hari libur internasional mingguan. Emang kalau gak ada dasarnya emang bisa nyuruh orang libur? Libur kok bisa seragam? Ini berasal dari gereja yang keputusannya walaupun sepertinya senyap tapi dipakai oleh seluruh dunia. Apakah ada pribadi yang kurang daripada Allah bisa menentukan ini? Bagaimana tahun kita itu ditentukan sejak kelahirannya Yesus Kristus, Allah yang inkarnasi. Jadi Anda lihat begitu hebatnya gereja mempengaruhi dunia. Bahkan dalam istilah-istilah yang kita pakai sehari-hari itu banyak sekali. Istilah-istilah yang berasal dari gereja. Anda tahu kata confident? Confident. Itu berasal dari bahasa Latin. Con itu artinya with. Kemudian fide. Fide artinya apa? Iman. Sola fide, sola scriptura, ya kan? Berarti confident itu with faith. Kenapa orang itu begitu percaya diri? Karena dia confident with faith. Ada iman kepada Tuhan. Dan confident ini yang membawa transformasi kita bersama sesuai misi besar gereja ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Begitu indahnya bahwa semua waktu di alam semesta ini ada yang ngatur. Tuhan ciptakan waktu sejak Kejadian pasal 1 dan Tuhan juga yang menandai kalender-kalender dunia. Mari kita bertransformasi menjadi awal tahun yang baru yang menyatu dengan alam dan kita juga tidak akan lepas dari waktu. Kita telah belajar mengenai tahun baru, tahun Masehi, tahun baru pohon, mencintai pohon. Bicara mengenai mencintai pohon. Mungkin di antara kita orang-orang biasa, kita nggak bisa pergi ke Sumatera, datang ke sana dengan segala keterbatasan kita. Tapi bagaimana kita melakukan ekoteologi? Kita mencintai pohon, kita tanam pohon. Kita tidak buang sampah sembarangan, kita menggunakan energi dan air secara bijaksana. Itu sudah merupakan wujud cinta kepada bumi dan itu kita tularkan kepada anak-anak kita. Dan di tahun baru Imlek kita melihat satu siklus kehidupan harapan yang baru, tahun kuda api yang penuh semangat, dan transformasi kita mencakup 7 Mountain Mandate. Agama, keluarga, pendidikan, pemerintah, media seni, dan hiburan, dan bisnis. Tapi 7 gunung ini masih ada dong. Gunung ke-8, Gunung Tuhan. Orang Chinese kan suka Pak. Lambang dari infinity dan itu memang hurufnya Tuhan. Tuhan Yesus memilih bangkit pada hari yang ke-8 setelah Sabat. Dan transformasi ini bukan hasil kekuatan manusia semata tapi karya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita dan kita membuka hati kita pada pimpinan Tuhan. Dan kiranya tahun baru ini menjadi suatu momentum bagi umat Tuhan untuk hidup di dalam iman semakin dewasa
dan semakin luas, semakin nyata di tengah gereja yang kita cintai dan dari sini kita melakukan pelayanan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tidak ada satu yang kebetulan. Semua mengikuti ritme yang telah Engkau ciptakan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu telah Engkau panggil menjadi turut yang memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, kepada alam semesta, di mana kedatangan kami selalu memberikan kabar baik dan pemulihan. Terima kasih Bapa untuk hikmat yang Kau berikan. Beshem ha'af ve'aben ve'ruha kodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Yang mau ikut Tuhan Yesus lebih lagi, tepuk tangan buat dia. Haleluya. Cuma Yesus ya. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubai, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubai, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Sekarang cari temennya, jangan teman